Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tubuh yang sangat luar biasa. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang mampu menaklukkan berbagai macam sakit penyakit. Memiliki sistem pemulihan yang mampu memulihkan dirinya ketika dia terluka. Dan melalui masa beberapa generasi, orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan iklim tertentu mengembangkan ketahanan daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu yang kalau orang yang baru datang ke sana tidak mampu menghadapinya. Ini semua menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan manusia itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hanya itu saja yang diberikan Tuhan sebagai sarana untuk manusia memulihkan diri atau menyembuhkan diri dari sakit penyakit atau berbagai kondisi yang mengganggu tubuhnya? Jawabannya tidak. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah juga menyediakan yang disebut kesembuhan ilahi bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan ilahi adalah suatu topik yang mungkin Anda sering dengar berulang-ulang kali saya sampaikan. Anda mungkin bertanya, mengapa sering sekali berbicara mengenai kesembuhan ilahi? Jawabannya sederhana. Yang pertama, alasannya adalah karena pelayanan Yesus Kristus sendiri itu terdiri dari 70%, hampir 80% pelayanannya adalah menyembuhkan orang sakit. Dan kemudian yang kedua, kesembuhan ilahi adalah hal yang sangat relevan untuk waktu sekarang ini. Bahkan sebenarnya di setiap waktu kesembuhan ilahi sangat relevan karena ada begitu banyak kondisi kesehatan di luar pandemi yang sedang terjadi sekarang ini yang sesungguhnya juga membutuhkan kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kesembuhan ilahi? Secara sederhana, kesembuhan ilahi adalah kuasa Tuhan yang diberikan kepada manusia yang bertujuan untuk melepaskan manusia dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kuasa itu bersumber di luar dari dunia natural ini dan mengalir dari kuasa dan kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus Kristus melayani di dunia ini, Dia memperlihatkan kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan ini. Di sepanjang pelayanan Yesus, kita melihat bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, semua disembuhkan. Kita tidak bisa menemukan di dalam Alkitab saat di mana Yesus tidak bisa menyembuhkan atau Yesus menolak untuk menyembuhkan orang yang datang kepada dia. Tidak pernah terjadi. Dia selalu menyembuhkan. Ketika berbicara mengenai Yesus, Roh Kudus mengilhami penulis Kisah Para Rasul untuk mengacu kepada Yesus sebagai Dia yang berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Roh Kudus mengilhami bahwa Yesus ditunjukkan sebagai pribadi yang sangat-sangat terhubung erat dengan kesembuhan ilahi. Dia berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Karena Allah menyertai dia. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan bahwa kesembuhan disediakan bagi semua orang, terlebih bagi anak-anak Tuhan. Apakah kesembuhan itu bagi dirinya sendiri ataupun untuk tujuan pelayanan? Kesembuhan ilahi, kuasa kesembuhan ilahi itu disediakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama yang menyembuhkan di hari-hari di mana Yesus berjalan di muka bumi ini melayani, Dia masih sama hari ini, Dia masih sama esok dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita hanya perlu mempercayai firman Tuhan dan tidak meragukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita perlu mempercayai apa yang firman Tuhan yang kudus telah singkapkan dan menerima semua yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengundang Anda untuk di dalam nama Yesus menerima pewahyuan dan kesaksian yang firman Tuhan nyatakan untuk mencari Tuhan dan memandang kepada Tuhan untuk kuasa kesembuhan itu juga bekerja sebagaimana itu selalu bekerja
di dalam pelayanan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan Yohanes 14 ayat 12 di mana Yesus sendiri berkata, mereka yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Oleh sebab itu, buka hati kita hari ini untuk kita melihat lebih jauh lagi mengenai kuasa kesembuhan ilahi yang sudah disediakan Tuhan buat kita. Bukankah firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi seperti Allah Bapa kita? Dikatakan, jadilah engkau kudus, sebagaimana Allah kudus, sebagaimana Bapamu kudus, kata Yesus. Dan kita dipanggil untuk menjadi pengikut, di dalam bahasa aslinya, imitators of God, mengikuti, mengimitasi Tuhan. Dan betapa kalau Yesus 70-80% pelayanannya adalah menyembuhkan, kita perlu juga mengimitasi Yesus dalam hal ini. Kita perlu mengimitasi bagaimana dia berjalan keliling, berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Karena Allah menyertai dia, dan Allah juga menyertai Anda dan saya. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Firman Tuhan berkata, jadilah seperti dia. Dan oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu menjadi sebagaimana Allah Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, Yesus berjalan keliling berbuat baik menyembuhkan, tidak pernah ada orang yang ditolak oleh Yesus untuk disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memisahkan kebenaran firman Tuhan dari apapun pengajaran tradisional yang mungkin pernah kita terima sebelumnya. Saya mau katakan, kesembuhan ilahi bukan pengajaran yang baru. Kalau saya katakan pengajaran tradisional seolah-olah kesembuhan ilahi adalah pengajaran yang baru. Tidak, kesembuhan ilahi sudah ada sejak awal Alkitab dibuka. Firman Tuhan berbicara bagaimana Allah menyembuhkan lewat Abraham seisi rumah Firaun yang mengalami sakit, yang tidak dapat memiliki keturunan. Tuhan menyembuhkan lewat Abraham. Itu kesembuhan mukjizat pertama yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi kesembuhan ilahi bukan suatu pengajaran atau hal yang baru. Itu sudah ada semenjak firman Tuhan dibuka di kitab Kejadian. Nah, oleh sebab itu, kita perlu memisahkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita perlu pisahkan adalah kebenaran firman Tuhan dari pengajaran-pengajaran tradisional yang mungkin tidak bersumber atau berakar sepenuhnya dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memandang kepada apa yang firman Tuhan nyatakan, dan kita melihat bahwa firman Tuhan membuka kesembuhan ilahi sebagai hal yang pertama-tama dinyatakan Allah sebagai sebuah perjanjian yang kekal dengan orang Israel. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, yaitu bahwa Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel di dalam koridor perjanjian yang kekal dengan mereka sebagai Yehovah Rafa, Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan, the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee, kata firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu, kata firman Tuhan. Nah, Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menyembuhkan kamu adalah sebagai sebuah perjanjian kekal dengan orang Israel pada waktu itu yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Firman Tuhan menyatakan bahwa perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Perjanjian Allah dikatakan dalam Mazmur pasal 89 ayat 34 adalah sebagai hal yang sangat kuat. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia ayat 35, Alkitab Bahasa Inggris ayat 34. Dikatakan demikian, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan berkata bahwa perjanjiannya tidak bisa dibatalkan. I will not break. Tidak akan kulanggar. I will not break. My covenant, I will not break, kata Tuhan. Perjanjian Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat. I will not break. Tidak akan kulanggar, dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah, kata Tuhan. Dan Tuhan telah berbicara sebagai sebuah perjanjian bahwa I am the Lord that healeth thee. Tidak ada yang bisa mengubah perkataan Tuhan, dan Tuhan sendiri pun tidak akan melanggar perjanjiannya. Dan dia berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Sebuah perjanjian yang sangat luar biasa. Dari sebuah perjanjian yang sangat luar biasa ini, kita melihat bahwa
Tuhan terus bekerja sedemikian menurut perkataan firman-Nya, sehingga Daud di dalam Mazmur 103 ayat 1-3 itu menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan dia. Dikatakan, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan semua yang ada dalam diriku, pujilah namanya yang kudus. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Who forgiveth all thine iniquities, yang mengampuni segala dosamu. Who healeth all thy diseases, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Jadi Daud di dalam Mazmur 103 ini menyatakan Tuhan itu menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Ini menunjukkan bahwa di hari-hari Daud, kuasa kesembuhan ilahi Tuhan itu sangat nyata. Sehingga Daud tidak hanya berkata menyembuhkan penyakitmu atau menyembuhkan suatu penyakitmu, tapi dia mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Yesus Kristus, ketika Allah mengirimkan dia untuk melayani di muka bumi ini dan menyelesaikan karya penebusan di kayu salib, Yesus Kristus mendemonstrasikan perpanjangan atau kekekalan dari perjanjian kesembuhan itu. Sehingga saya katakan tadi, firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 10 bahwa dia berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Menyembuhkan all manner of sickness, segala sakit penyakit, segala jenis sakit penyakit, and all manner of disease, dan segala bentuk kesakitan among the people, di antara orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan dengan menunjukkan kuasa kesembuhan itu, Yesus Kristus tidak berhenti di sana, tapi bahkan memperluas. Saya katakan sekali lagi, dia memperluas kuasa kesembuhan itu dengan memberikan kuasa untuk menyembuhkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 15-17 itu menyatakan bahwa semua yang percaya kepadaku, kata Yesus, tanda-tanda ini mengikuti. Dan Yesus berkata, di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, dan di akhirnya dikatakan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di Kisah Para Rasul, di surat-surat Rasul Paulus, kita melihat bahwa kesembuhan itu terus berlangsung. Sampai bahkan di 1 Korintus 12 ayat 9 dinyatakan ada satu karunia dari Roh Kudus yang bernama the gifts of healing, ya, karunia untuk menyembuhkan berbagai sakit penyakit, yang menunjukkan bahwa perjanjian kesembuhan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah melanggar itu, dan dia tidak pernah mengubah perkataannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu gereja Tuhan sampai hari ini adalah tetap sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kuasa kesembuhannya. Karena Yesus berkata bahwa semua yang percaya kepadanya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti menyembuhkan. Perjanjian Tuhan tidak pernah berubah, dan Yesus Kristus sendiri kemudian mendelegasikan kuasa kesembuhan itu kepada semua. Bukan hanya murid-muridnya 12 rasul, tapi juga semua yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus sendiri menyatakan bentuk pelayanannya di muka bumi adalah sebagai penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19 bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, to preach the gospel to the poor, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. He has sent me to heal the broken hearted. Dia telah mengirim aku untuk menyembuhkan the broken hearted dalam bahasa Inggrisnya, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bertahun-tahun yang lalu saya berpikir bahwa ini berbicara mengenai kesembuhan hati. Tapi kemudian ketika saya melihat bahwa Yesus menyatakan itu di dalam konteks, kalau Anda lihat, kemudian setelah itu Yesus menyembuhkan secara fisik, maka sesungguhnya apa yang Alkitab tunjukkan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus dikatakan
menyatakan bahwa pelayanannya adalah to heal the broken hearted, untuk menyembuhkan orang yang remuk hatinya. Nah, ini bukan berbicara mengenai kesembuhan spiritual, tapi kesembuhan fisik, karena kemudian Yesus mendemonstrasikan kesembuhan fisik di bagian firman Tuhan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan satu hal yang luar biasa, karena di sini disingkapkan bagaimana sakit penyakit itu dapat mengenai seseorang. Dikatakan heal the broken hearted. Artinya Yesus Kristus menyembuhkan orang-orang yang remuk hati, tapi ini juga menyingkapkan bagaimana seseorang dapat sakit, yaitu dengan terlebih dahulu hatinya diremukkan. Nah, hati adalah tempat di mana iman bekerja. Oleh sebab itu ini bicara bahwa ketika hati seseorang diremukkan atau dihancurkan, broken hearted, di break hatinya, dihancurkan hatinya, kepercayaannya dihancurkan. Ketika hati seseorang itu sudah dihancurkan dari kepercayaan yang benar bahwa Tuhan adalah perlindungannya, bahwa Tuhan adalah penyembuhnya, bahwa segala sakit penyakit kita sudah ditanggung Yesus dan diselesaikan Yesus, sehingga oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Hanya ketika iman seseorang sudah dihancurkan, hatinya diremukkan, dan mungkin juga diremukkan oleh hal-hal yang lain seperti patah hati, sakit hati, dendam, dan sebagainya, barulah sakit penyakit bisa masuk. Sakit penyakit masuk lewat hati yang sudah terlebih dahulu dirusak. Ketika hati atau kepercayaan seseorang dirusak, penyakit dapat masuk ke sana. Ketika seseorang mempercayai, sebagai contoh, bahwa yang namanya manusia, kita nggak tahu kapan kita bisa sakit, kapan aja kita bisa sakit. Ketika seseorang mempercayai hal seperti itu, Alkitab berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Tapi ketika seseorang berkata, Mazmur 91 berkata, bahwa sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, hal itu tidak menimpa kamu. Dan bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur yang sama mengatakan, no evil come near you, nor any plague come near your dwellings. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Maka tidak ada yang jahat mendekat kepada dia, dan tidak ada tulah, termasuk sakit penyakit, yang dapat mendekat kepada kemah kediamannya, karena terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Ini sangat luar biasa, karena ini sebuah penyingkapan yang luar biasa, bagaimana sebelum seseorang dapat diserang oleh sakit penyakit, terlebih dahulu yang iblis harus usahakan adalah untuk meremukkan dulu hati orang itu, menghancurkan kepercayaannya, mengganggu hatinya, menghancurkan hatinya lebih tepat, sehingga dia terbuka menjadi rentan kepada serangan roh sakit penyakit, pekerjaan sakit penyakit. Tapi Yesus, dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia. Dan Yesus tidak hanya menyembuhkan seorang diri. Saya katakan tadi, dia memperluas pelayanannya dengan memberikan kuasa kesemuanya kepada semua yang percaya kepadanya. Dia berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Anda dan saya, kuasa itu disediakan buat kita. Yang penting adalah kita percayai apa yang Tuhan sudah katakan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, dia berjalan keliling ya kemana-mana menyembuhkan. Matius pasal 4 ayat 23 mengatakan, and Jesus went about all Galilee. Yesus berjalan keliling Galilea, teaching in their synagogues, mengajar di sinagog, di rumah-rumah ibadat mereka, and preaching the gospel of the kingdom, memberitakan Injil kerajaan, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Menyembuhkan segala jenis sakit penyakit dan segala jenis kelemahan di antara orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 dikatakan bahwa langkah pertama sebelum pada akhirnya dia memberikan kuasa kesembuhan kepada semua yang percaya kepadanya, kita bisa melihat bahwa itu pola kerja Yesus. Karena yang pertama, setelah dia menyembuhkan di mana-mana, dia mengembangkan pelayanan itu dengan memberikan kuasa kesembuhan itu kepada 12 orang rasul-rasulnya. Lukas pasal 9 ayat 1-2 mengatakan, kemudian dia memanggil, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases, and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Kemudian dia memanggil ke-12 rasul-rasul, dan
memberikan kepada mereka, gave them power and authority, memberi kepada mereka kuasa dan otoritas over all devils and to cure diseases, atas segala iblis, segala setan, dan menyembuhkan sakit penyakit. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Dan dia mengirim mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, ini memperlihatkan kepada kita bahwa kesembuhan itu tidak hanya dikerjakan Yesus sendiri, tapi dia kemudian meluaskan, saya katakan sekali lagi, memperluas jangkauan kuasa kesembuhan itu dengan mendelegasikan kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan itu kepada 12 rasulnya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bisa melihat hati Tuhan di sini, bahwa Tuhan mau setiap orang disembuhkan. Dia tidak mau satu pun tetap sakit. Masalah entah orang itu mau menerima atau tidak, sama seperti entah orang mau menerima keselamatan atau tidak, itu bukanlah hal yang dipaksakan Tuhan. Akan tetapi, dimanapun orang datang kepada Yesus, ya ketika mereka datang, mereka mempercayai Yesus, tentunya kalau enggak, mereka nggak akan datang kepada Yesus. Kita melihat di sepanjang keempat Injil, kesembuhan selalu terjadi di mana-mana orang datang kepada Yesus, berjumpa Yesus, minta disembuhkan, mereka minta boleh menjamah ujung jubah Yesus, di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka semua disembuhkan. Garis bawahi, semua disembuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang berubah dengan Tuhan. Dia tetap sama. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Baik dahulu, kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi apa yang berubah antara hari-hari di mana Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua, dengan hari ini di mana kelihatannya kuasa kesembuhan itu begitu susah terjadi? Jawabannya sederhana. Tuhan tidak pernah berubah. Berarti yang berubah tentu adalah manusia. Apa yang berubah? Kepercayaan. Iman kita yang berubah. Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, itu sebabnya kita perlu, saya akan katakan tadi, memisahkan antara pengajaran-pengajaran yang mungkin tradisional. Artinya tradisional itu turun-temurun, kita dengar entah dari siapa kita dengar, sehingga itu membentuk kepercayaan kita dan kemudian mengaburkan iman kita dari kebenaran firman Allah kepada kebenaran yang dipercaya oleh dunia ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu, kita obati terlebih dahulu. Kenapa? Karena sakit penyakit tadi bisa masuk lewat a broken hearted. Hati yang sudah terlebih dahulu dirusak, kepercayaan sudah terlebih dahulu dirusak. Sehingga kepercayaan itu perlu terlebih dahulu disembuhkan. John G. Lake, seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam pelayanan kesembuhan yang luar biasa di tahun 1900-an. Ya, dia terdokumentasi 100.000 kesembuhan ilahi lebih terjadi lewat pelayanannya, didokumentasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dia pernah mengatakan satu statement yang kira-kira bunyinya itu seperti ini, bahwa roh manusia ketika orang itu sakit, somewhere in their spirit there's something that is corroded. Ada sesuatu yang terkorosi, sesuatu yang karatan, katakanlah, di dalam roh mereka. Nah, kalau karatan itu bisa dihilangkan, bisa dibersihkan, kata John G. Lake, as sure as God sit on the throne, sepasti bahwa Allah duduk di atas tahtanya, masih terus bertahta sampai hari ini, that person will be healed. Kalau korosinya bisa dibersihkan dari roh orang itu, sepasti Tuhan yang hari ini masih terus duduk di tahta, masih terus bertahta sampai hari ini, sepasti itu juga orang itu pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini memperlihatkan bahwa kepercayaan yang berubah itulah yang membuat kita menjadi semakin hari semakin seolah-olah tidak lagi melihat kuasa kesembuhan semasif, sebanyak, seberlimpah di hari-hari Yesus dan murid-muridnya melayani. Apakah memang Tuhan membatasi kuasa kesembuhannya? Jawabannya tidak. Kita sudah lihat itu dari awal. Tadi saya katakan bahwa di Markus pasal 16, ayat 17 dan 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya.
Di dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan, dan kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan kemudian mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, dan di kalimat terakhir dikatakan, bahwa mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka itu siapa? Di atas dikatakan, mereka yang percaya kepada Yesus. Berarti, pelayanan kesembuhan dan kuasa kesembuhan itu tidak pernah berakhir dan tidak pernah dikurangi oleh Tuhan, dan itu bahkan diperluas dari Yesus ke 12 muridnya, dan kemudian Alkitab juga berbicara bahwa dia mengutus 70 orang murid di Lukas pasal 10 ayat 1 untuk melakukan apa yang 12 orang sebelumnya sudah lakukan. Dan mereka diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil, ya, dan menyembuhkan orang sakit. Dikatakan, cuma-cuma kamu menerima, cuma-cuma kamu beri, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, dan bahkan bangkitkan orang mati, ya. Tuhan tidak berhenti di 70, Tuhan kemudian memperluas lagi kepada semua yang percaya. Ini mengatakan kepada kita bahwa dia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, dia tidak pernah mengurangi kuasanya, dia tidak pernah berhenti bekerja, dan dia tidak pernah mengubah modus operandi pelayanannya atau cara dia bekerja. Dia masih tetap sama, dia masih Allah yang menyembuhkan. I am the God that healeth thee. Masih ingat tadi, perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Dan lewat Yesus Kristus, lewat pelayanan penebusannya oleh bilur-bilurnya, kuasa kesembuhan sekarang itu dapat didelegasikan kepada semua yang percaya kepada Yesus. Jadi, kalau hari ini kita tidak melihat kuasa kesembuhan Yesus bekerja semasif di hari-hari dia melayani di muka bumi ini dahulu, kenapa? Jawabannya adalah karena kepercayaan kita yang berubah, ketidaktahuan kita dipakai oleh iblis untuk iblis mendapat kesempatan untuk mengatakan bahwa hari-hari para rasul sudah berakhir, hari-hari mukjizat sudah berakhir, hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang berkarunia khusus yang bisa menyembuhkan, dan mereka jarang, ya, entah di mana kita harus cari mereka. Sehingga ketika banyak orang termasuk anak-anak Tuhan termakan tipu muslihat iblis itu, kita melihat kuasa kesembuhan Tuhan tidak semasif dan seberlimpah ketika Yesus dan murid-muridnya melayani dahulu. Kita tidak melihat itu sebanyak dan seberlimpah dahulu. Itu seharusnya tidak demikian. Karena firman Tuhan justru memperlihatkan kebalikan dari apa yang kita lihat pada kenyataannya. Kita melihat bahwa dari sendiri Yesus memperluas ke 12, Yesus memperluas lagi ke 70, berarti sekarang ada berapa? 70 tambah 12, 82, tambah Yesus sendiri 83 orang dengan kuasa kesembuhan. Yang kemudian belum berhenti di situ, Yesus memperluas lagi kepada semua yang percaya. Di Markus pasal 16 ayat 17-18, semua yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka, kata Yesus. Jadi seharusnya hari ini kita melihat kesembuhan ilahi lebih masif, lebih berlimpah dari di zaman Yesus dahulu. Why? Kita perlu melihat dengan terbuka bahwa adalah keyakinan manusia modern yang berubah. Sebab Allah tidak pernah berubah. Dia masih tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata di dalam Maliaki pasal 3 ayat 6, I am the Lord, I change not. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. I change not. Dan saya katakan tadi Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, yesterday, kemarin, today, hari ini, and forever, dan untuk selama-lamanya. Dan Roma pasal 11 ayat 29 mengatakan, for the gift and the calling of God are without repentance. Karunia dan panggilan Tuhan tidak disesalinya. Artinya dia tidak pernah menyesal memberikan karunia, memberikan kuasa, memberikan otoritas untuk semua yang percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dia tidak pernah menyesali panggilannya, dia tidak pernah menyesali
karunia-Nya, dan Dia tidak pernah merubah perjanjiannya maupun kata-kata yang sudah keluar dari mulutnya. Jadi, hari ini kita perlu kembali kepada iman orang-orang yang percaya dahulu. Kita perlu kembali kepada iman mereka yang ada di zaman ketika Yesus melayani dahulu. Mereka percaya bahwa kemanapun Yesus pergi, kesembuhan mengikuti Dia. Firman Tuhan berkata bahwa di kota-kota, di desa-desa, dimanapun Yesus pergi, orang meletakkan orang-orang sakit di jalan-jalan. Dan mereka minta supaya mereka boleh menyentuh jubah Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa mereka semua disembuhkan. Itu imannya. Kalau hari ini kita mau melihat hal yang sama, kita bisa melihat hal yang sama. Kenapa? Karena kuasa Yesus tidak pernah ditarik kembali. Pernyataannya bahwa semua yang percaya diikuti tanda, bahwa mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh, tidak pernah ditarik kembali. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama sampai selama-lamanya. Jadi yang perlu dirubah untuk kita melihat hari-hari yang dahulu itu kembali di masa sekarang ini adalah kita kembali kepada iman yang dahulu itu. Percayai perkataannya, percayai perjanjiannya, percayai firman-Nya. Dia tidak pernah berubah. Hanya iman kita yang telah berubah di masa modern ini. Kita berpikir bahwa macam-macam. Saya mau katakan, tadi kita buka dengan bahwa tubuh manusia diciptakan dengan begitu istimewa. Kita punya sistem kekebalan tubuh. Kita juga diberikan anugerah dokter-dokter yang diberikan Tuhan kepandaian untuk memahami cara kerja tubuh manusia sehingga mereka bisa membantu dengan obat-obatan yang membantu mempercepat, membantu sistem kekebalan tubuh untuk mempercepat pemulihan atau perbaikan kesembuhan terjadi atas tubuh manusia secara natural. Tapi di luar itu semua, Allah menyediakan dan masih relevan sampai hari ini, yaitu kesembuhan ilahi. Perjanjianku, firman Tuhan katakan, aku tidak langgar, tidak akan langgar. Dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Dan Dia berkata, I am the Lord that healeth thee. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Kalau hari ini Anda dan saya adalah orang percaya, tanda-tanda itu adalah milik Anda dan saya. Itu bukan milik orang-orang pilihan tertentu yang sangat khusus, susah dicari di mana-mana. Tidak, perkataan Yesus sendiri berkata, Andalah orangnya. Andalah orangnya. Saya dan Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memperluas pelayanan kesembuhan Yesus di muka bumi ini. Dan tidak terbatas hanya di gereja tertentu, di pelayanan tertentu, di World Healing and Revival Center saja. Tidak. Setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk bergerak dalam kuasa kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena tanda-tanda ini menyertai semua yang percaya. These signs shall follow them that believe, kata firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 17 tadi. These signs shall follow them that believe. Follow them that believe. Everyone, setiap orang. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka semua yang percaya. Jadi kebohongan iblis yang berkata hanya orang-orang berkarunia khusus dan sebagainya, itu semua perlu dibuang dari kepercayaan kita. Kita perlu menerima perkataan Tuhan apa adanya. Yesus mengatakan yang percaya kepadaku, tanda-tanda ini menyertai mereka. Kita perlu terima itu apa adanya. Kita perlu melihat bahwa kebenaran yang berkata bahwa kesembuhan ilahi tidak menyempit tapi semakin meluas. Apa yang Yesus lakukan dari 1, kemudian 12, kemudian 70, kemudian semua yang percaya, menunjukkan bahwa itulah yang sebenarnya Allah kehendaki. Allah mau menyembuhkan lewat Anda dan saya, dan Dia tidak pernah berubah. I am the Lord, I change not. Aku tidak berubah. Jadi hari ini, Anda adalah orang-orang yang dipanggil dan diberi kuasa dan otoritas atas setan-setan dan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Siapa? Anda dan saya. Mungkin Anda berpikir, mungkin karena saya masih kurang ini, kurang itu. Firman Tuhan tadi saya katakan Roma pasal 11 ayat 29. Tuhan tidak menyesali
karunia dan panggilannya. Artinya, kalau dia sudah memanggil kita lewat firman-Nya, semua yang percaya, di dalam nama Yesus, di dalam namaku, kata Yesus, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maka itu adalah kebenarannya. Itu adalah perkataan Tuhan yang tidak berubah. Kalau firman Tuhan berkata bahwa mereka meletakkan tangan seorang sakit dan orang itu akan sembuh, berarti Anda dipanggil. Siapa? Semua yang percaya dipanggil. Dan Anda diberi kuasa. Anda dikatakan, dalam namaku, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai mereka. Berarti Anda disertai dengan kuasa untuk membuat kesembuhan itu nyata. Kesembuhan ilahi itu menjadi tanda dari Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menerima perkataan Tuhan sebagaimana Dia mengatakannya. Kita perlu menerima perkataan Tuhan sebagaimana Dia mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk percaya bahwa Allah hari ini tidak lagi menyembuhkan dengan kuasa kesembuhan ilahi. Bahkan sebenarnya, kalau kita melupakan semua yang kita dengar dari dunia ini dan hanya menerima perkataan yang Yesus ucapkan, yang firman Tuhan katakan, maka sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa Anda dan saya ini semua telah dipanggil untuk memperlihatkan tanda. Tandanya apa? Di dalam nama Yesus, mereka akan meletakkan tangan seorang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kesembuhan ilahi adalah tanda yang sangat-sangat relevan sampai hari ini. Karena Dia tidak pernah berubah, tidak pernah melanggar perjanjiannya, dan tidak pernah mengubah apa yang sudah keluar dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menggarisbawahi kebenaran ini. Kita perlu mempercayai apa yang Tuhan sudah katakan, sebagaimana Tuhan mengatakannya. Sebagaimana Tuhan mengatakannya. Berkat kesembuhan ilahi, kuasa kesembuhan ilahi, mengalir dari penebusan Yesus atas segala dosa manusia. Dan oleh sebab itu, apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, itu tidak mengurangi, itu hanya justru semakin memperkuat komitmen Allah untuk menyembuhkan. I am the Lord that healeth thee. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bicara itu. Tapi ketika Yesus Kristus datang melayani di bumi ini, Dia tidak hanya menyatakan perjanjian I am the Lord that healeth thee. Dia menggenapkan perjanjian itu dengan menanggung segala sakit penyakit kita. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi sebenarnya penyakit kita yang dipikulnya, kesakitan kita yang tanggungnya. Kitab Yesaya mengatakan, sehingga oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Apa yang hanya dimulai dengan pernyataan sebagai sebuah perjanjian, I am the Lord that healeth thee, aku Tuhan yang menyembuhkan kamu, itu digenapkan di dalam diri Yesus lewat penebusannya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dan kemudian diperluas jangkauannya dengan Yesus memberikan mandat, panggilan, dan kuasa serta otoritas lewat Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai semua yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima perkataan Tuhan ini. Terima perkataan Tuhan sebagaimana Tuhan mengatakannya. Yesus Kristus telah menyelesaikan apa yang telah difirmankan Allah di dalam kitab Keluaran, bahwa I am the Lord that healeth thee. Yesus Kristus telah menggenapkan itu, dan penggenapan itu hari ini diserahkan kepada Anda dan saya. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 14-15 mengatakan, is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he had committed sins, they shall be forgiven him. Dikatakan, apakah ada yang sakit di antara kamu? Yakobus 5 ayat 14-15. Biarlah dia memanggil para penetua jemaat,
Dan biarlah mereka berdoa atas orang itu dan mengurapi dia dengan minyak di dalam nama Tuhan. Ingat ya tadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di dalam nama Yesus mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Di sini dikatakan panggil penetua jemaat, mereka meletakkan minyak. Bagaimana caranya mengoleskan minyaknya? Dengan tangan. Di dalam nama Tuhan. Maka tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa tadi? Orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan sampai menjelang akhir Alkitab, di kitab Yakobus itu di ujung-ujung mendekati Wahyu, itu masih dibicarakan soal kesembuhan ilahi. Bahwa kesembuhan ilahi itu masih sangat relevan. Tidak berkurang. Malahan sebenarnya semakin luas jangkauannya. Di sini dikatakan, mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan, and the prayer of faith. Ini loh yang penting. Dan doa yang lahir dari iman. Iman itu. Iman yang membuat kita tidak melihat seperti dahulu lagi. Apa yang dahulu berlimpah-limpah hari ini tidak sebanyak seperti dahulu lagi. Atau jarang kelihatan. Sporadik. Tidak seharusnya. Seharusnya di mana-mana dia berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan semua dan kuasa iblis. Seharusnya itu terjadi pada Anda dan saya dimanapun kita berada. Di kota-kota, di desa-desa, di mana-mana orang meletakkan orang-orang di jalan-jalan. Seharusnya itu juga terjadi pada Anda dan saya. Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, mereka yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Anda yang percaya, Yesus berkata, Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Berarti tidak ada alasan untuk kita melihat kesembuhan ilahi sporadis. Yang membuat itu terjadi, yang membuat kesembuhan ilahi itu sporadis, jarang, tidak semasif, sebanyak, seberlimpah di zaman Yesus dan murid-murid dahulu. Apa? Iman. Itu sebabnya ayat ini berkata, Yakobus 5 ayat 14-15 tadi, doa yang lahir dari iman. Iman. Iman yang sama sebagaimana yang dimiliki orang-orang di zaman Yesus dahulu. Kita perlu kembali kepada iman itu. Terima perkataan Tuhan apa adanya. Terima bahwa dia katakan tidak ada yang berubah. Malahan kalau berubah, yang berubah adalah bahwa pelayanan itu sekarang menjadi semakin luas. Itu yang sudah didesain Tuhan dan ditetapkan Tuhan lewat firman-Nya. Justru Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa yang lahir dari iman shall save the sick, akan menyelamatkan orang yang sakit itu. And the Lord shall raise him up, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan bahkan if he had committed sins, kalau dia sudah melakukan dosa, they shall be forgiven him. Itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun dia berbuat dosa, kalau ada doa yang lahir dari iman, di dalam nama Tuhan, meletakkan tangan atas orang sakit itu, akan dosanya pun diampuni. Itu kata firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 14-15. Jadi, Anda bisa melihat bahwa Allah bahkan tidak menempatkan dosa sebagai penghalang untuk disembuhkan. Ya, di perjanjian lama dikatakan menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosamu. Tapi bukankah Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan masalah dosa? Semua yang disembuhkan Yesus sebelum dia disalib adalah orang berdosa. Semua disembuhkan Yesus. Mereka belum percaya, mereka belum lahir baru, mereka masih orang berdosa. Tapi mereka semua disembuhkan Yesus. Setelah itu, setelah mereka sembuh, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian setelah Yesus disalib, mereka kemudian menerima Yesus, menerima korban keselamatan yang Yesus telah kerjakan, selesaikan di kayu salib, maka mereka diselamatkan. Tapi waktu mereka disembuhkan, pada waktu Yesus menyembuhkan mereka, sebelum dia disalib, belum ada lahir baru, belum ada pengampunan dosa. Yesus belum disalib, belum mencurahkan darahnya. Berarti semua yang disembuhkan Yesus pada waktu Yesus melayani di muka bumi ini, sebelum dia disalibkan, semua mereka itu adalah orang berdosa dan mereka sembuh. Jangan biarkan iblis menahan Anda untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Saya mau Anda melihat betapa Tuhan benci sakit penyakit dan betapa Tuhan mengasihi manusia. Dia mau menyembuhkan Anda. Dia mau menyembuhkan Anda. Anda ingat ketika Yesus menyembuhkan seseorang, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia sembuhkan dulu, baru dia bicara soal jangan berbuat dosa lagi.
sembuhkan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, the prayer of faith shall save the sick. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan, akan menyelamatkan orang sakit itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau mengerjakan lewat Anda dan saya. Dia masih sama hari ini. Dia masih sama sampai selama-lamanya. Bahkan ketika orang meragukan apakah Yesus Kristus sungguh adalah yang dikirim oleh Bapa, Yesus mengacu pada kesembuhan sebagai tanda bahwa dia sungguh dikirim oleh Bapa. Di dalam Matius pasal 11 ayat 4 sampai 6 dikatakan ketika Yohanes Pembaptis menanyakan lewat murid-muridnya, pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang dipenjara karena Herodes, dia mengirim murid-muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, "Engkaukah itu yang akan datang itu, Mesias itu? Atau haruskah kami menunggu yang lain?" Yesus jawab apa? Anda lihat Matius 11 ayat 4 sampai 6. "Go and show John again these things which ye do hear and see. The blind," jadi dia katakan, pergi dan tunjukkan kepada Yohanes apa yang kamu sudah lihat dan dengar. The blind receive their sight, yang buta mendapat penglihatan. The lame walk, yang lumpuh berjalan. The lepers are cleansed, yang kusta ditahirkan. And the deaf hear, dan yang tuli mendengar. The dead are raised up, yang mati dibangkitkan. And the poor have the gospel preached to them, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. Diberkatilah dia yang tidak menolak aku, kata Yesus. Apa yang Yesus pakai tanda? Yesus katakan Injil diberitakan, benar. Tapi itu satu, tapi dia bicara kesembuhan begitu banyak. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Anda lihat, Yesus memakai tanda-tanda ini, kesembuhan ilahi ini, sebagai pernyataan untuk menyatakan bahwa sungguh dialah Mesias yang dikirimkan untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini, Anda dan saya disertai tanda-tanda ini untuk memberitakan bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang telah dikirimkan Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, Tuhan telah memanggil Anda untuk bergerak dengan kuasa ini. Itu tidak bagi orang tertentu saja, itu buat Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa terkecuali. Anda tahu, Markus 16 ayat 20 mengatakan hasilnya adalah, dan itu adalah hasil yang seharusnya juga masih sama hari ini. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dan Allah tidak berubah. Dikatakan, and they went forth and preached everywhere, dan mereka pergi dan memberitakan Injil di mana-mana. And the Lord working with them, dan Tuhan bekerja bersama mereka, and confirming the word with signs following, meneguhkan firman yang diberitakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Markus 16 ayat 20. Hasilnya adalah Allah turut bekerja bersama dengan mereka. Mereka pergi kemana-mana nih, memberitakan Injil di mana-mana. Allah menyertai mereka, Allah bekerja bersama mereka, dan meneguhkan firman yang mereka beritakan dengan tanda-tanda yang menyertai. Itu seharusnya juga terjadi hari ini dimanapun Anda berada. Karena firman Tuhan, Allah katakan tadi, Mazmur 89, Anda masih ingat, perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit meninggalkan tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, kuasa roh sakit penyakit dihancurkan atas setiap tubuh, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna terjadi atas setiap tubuh anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang lain yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, setiap orang menerima kesembuhannya. Dan dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Aku berdoa setiap orang dipenuhi kebutuhannya
tidak menurut kepenuhan dirinya sendiri, kemampuannya melakukan pekerjaan tertentu dan sebagainya, tidak. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di sorga. Dalam nama Yesus. Nah, sebelum saya berdoa berkat, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, itu adalah seolah bicara mengenai contoh ilustrasinya, ya, orang yang kehausan di padang gurun. Ya, dia berjalan dan berjalan sampai ke sebuah danau yang begitu luas. Dan kemudian dia minum sebanyak-banyaknya. Tapi dalam hatinya dia takut. Dan dia berpikir, jangan-jangan air danau ini akan habis. Saya mau katakan, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, itu seperti danau itu bicara kepada orang itu dan berkata, minumlah sebanyak-banyaknya. Kamu tidak akan pernah bisa menghabiskan seluruh isi danau ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau itu masih kurang jelas, bayangkan seperti orang yang menggap-menggap, tidak bisa bernafas. Kemudian dia keluar dari ruangan yang sempit yang tadinya dia berada kekurangan oksigen, dia keluar dan dia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dan kemudian dia berpikir, aduh jangan-jangan saya sudah hirup udara sebanyak ini, jangan-jangan ini habis. Udara itu akan berkata kepada orang ini, hiruplah sebanyak-banyaknya, puaskan dirimu dengan sebanyak-banyaknya udara yang kamu bisa hirup. Kamu tidak akan pernah bisa menghabiskan semua oksigen yang ada di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, itulah kekayaan dan kemuliaan Tuhan, bahkan jauh lebih daripada itu kalau Anda mau cari perbandingannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan kuasa kesembuhan Tuhan. Kuasa itu tidak pernah habis. Kalaupun Anda minum sedikit dari air danau itu, sebanyak-banyaknya Anda bisa minum itu hanya sedikit dari air danau. Air danau itu masih begitu banyak. Kuasa kesembuhan Tuhan masih begitu berlimpah untuk menyembuhkan semua orang yang sakit, yang ada dimanapun juga berada. Percaya saja, terima saja perkataannya, terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna sekarang tidak lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu dalam nama Yesus tidak ada kutuk lagi berlaku atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setengahmu dibuat Tuhan berhasil, dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda ada permohonan doa, atau Anda ada kesaksian, Anda dapat tuliskan di email yang tertera di layar ini, dan kami akan mendoakan permohonan doa Anda, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati.